Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu ya. Ketemu lagi di channel aku, Vita Refbian, channel yang berisi tentang kegiatan ibu rumah tangga sehari-hari yang sangat sederhana. Alhamdulillah bisa share lagi dan bisa menyapa teman-teman semua. Untuk video aku kali ini aku mau room tour ruang tamu aku yang berukuran 3x4 dan tentunya rumahku ini rumah subsidi. Nah teman-teman, langsung aja ya, di sini aku spillkan untuk ukuran dan barang-barang apa aja yang ada di dalam ruang tamu aku ini. BTW sebelumnya di sini aku mau jelaskan di mana letak perumahan aku, karena di beberapa video aku terkait home tour banyak banget yang komentar menanyakan di mana letak perumahan aku. Jadi perumahan aku ini namanya Villa Cilengsi Asri 2 yang beralamat di Desa Cikahuripan, Kecamatan Kelapa Nunggal, Cilengsi, Bogor. Nah, perumahan aku ini adalah perumahan subsidi yang terbilang masih terjangkau ya teman-teman untuk cicilannya. Aku sedikit cerita dulu ya teman-teman tentang awal aku mengambil perumahan ini. Jadi di tahun 2013 itu aku memutuskan untuk mengambil perumahan ini dengan DP 6 juta ya teman-teman, dan cicilan per bulannya itu cuma 900.000 aja. Alhamdulillah masih murah ya teman-teman, karena aku cari-cari di area Depok ya, di tempat tinggal aku sebelumnya itu sangat tinggi harganya, lumayan tinggi-tinggi ya untuk DP dan angsurannya. Makanya pada saat aku dikasih tahu perumahan ini masih terjangkau gitu ya, aku langsung tertarik walaupun lokasi perumahannya lumayan jauh dari Jakarta gitu ya teman-teman. Nah, Cilengsi ini udah termasuk Bogor gitu ya teman-teman, tapi belum sampai Bogor banget. Dan pada saat itu aku masih bekerja posisinya, dan akhirnya aku memutuskan untuk resign dari pekerjaan aku dan akhirnya pindah ke rumah ini. Karena dari awal aku menyicil rumah ini, aku sudah renov beberapa kali gitu ya teman-teman. Nah setelah renov itu pun aku nggak langsung menempati, pada akhirnya rumahnya tuh jadi rusak lagi gitu ya. Dan akhirnya di renovasi yang terakhir aku memutuskan untuk benar-benar menetap di rumah ini. Nah di ruang tamu ini pun sudah beberapa kali aku renovasi ya teman-teman. Yang pertama, renovasi pertama itu aku bongkar kamar mandi yang letaknya ada di lemari TV bagian pojok situ ya teman-teman. Aku bongkar kamar mandi karena memang kelihatannya terlalu sempit kalau dibiarkan kamar mandinya di tengah sini, dan dilihatnya juga kurang enak gitu ya teman-teman. Di ruangan ini adalah ruangan utama ya, tempat kita untuk berkumpul atau menonton TV gitu ya. Jadi kalau ada kamar mandi ada di situ kayaknya kurang menarik dan kurang cocok. Dan alhamdulillahnya karena aku dapet tanah hook, jadi aku pindahkan kamar mandinya di atas tanah hook. Lanjut di renovasi kedua, aku bongkar untuk bagian pintu ya, tembok pintunya. Aku bongkar dan aku majukan sedikit 2 lantai ke depan gitu. Jadi kelihatannya ruang tamu ini lebih panjang dari ukuran aslinya. Sebenarnya untuk ukuran aslinya itu agak lebih pendek ya teman-teman, agak lebih sempit gitu ya. Tapi karena aku sudah majukan 2 lantai ke depan, jadi ruang tamu ini kelihatannya panjang. Nah ini untuk bagian pintunya juga udah aku ganti yang model seperti ini ya. Tadinya model awal itu yang satu pintu dan jendelanya juga berdampingan. Dan ada beberapa renovasi tipis-tipis lainnya seperti memplester ulang dinding ruang tamu ini. Padahal waktu di awal aku sebelum menempati, semua bagian dinding di rumah ini sudah aku plester ulang gitu ya teman-teman. Ini sudah kedua kalinya gitu ya aku memplester ulang. Nggak tahu kenapa tembok rumahku ini cepet banget rontok gitu ya. Kalau dari keterangan beberapa bapak tukang, mereka bilang itu dari rembesan tanah atau dari batakonya gitu. Kalau memang aku tidak mau plester-plester lagi, sebaiknya dibongkar dan ganti batako yang baru kayak gitu teman-teman. Karena kalau masih menggunakan batako yang lama, beberapa tahun kemudian akan rontok lagi gitu teman-teman.
Ya tapi mudah-mudahan aja ya, walaupun aku belum sepenuhnya renovasi total gitu ya. Untuk sementara seperti ini aja dulu, mudah-mudahan awet gitu ya teman-teman, sampai aku ada rezekinya lagi untuk benar-benar renovasi total. Oke teman-teman, lanjut ke video ya. Nah ini di bagian sini aku sedikit dekor ya untuk penataannya. Ada bunga kering, ada kursi atau bangku tools seperti ini, dan aku sematkan untuk stiker dinding ya atau stiker tembok motif tanaman, dan di bagian lantainya aku letakkan untuk rak anyam seperti ini ya. Ini sebenarnya udah lama banget gitu ya model seperti ini, dan ada juga kaca cermin bulatnya ya teman-teman. Ini temanya dari rotan semua gitu ya, biar kelihatannya lebih minimalis dan lebih cantik. Aku makeover bagian ini lumayan udah lama juga ya teman-teman, jadi kemungkinan untuk tema seperti ini lama-lama akan berubah ya, akan jadul gitu ya karena sekarang juga banyak banget tema yang lebih estetik lagi, tapi nggak apa-apa, aku biarkan aja dulu seperti ini ya. Nah ini bagian dari ruang tamu ke arah depan teras, ini lampunya aku nggak nyalain ya, jadi seperti ini kelihatannya agak gelap, tapi di sini memang adem banget ya teman-teman, karena di bagian depan rumah aku ada pohon mangga dan ada pohon kelengkeng, jadi kalau siang hari itu alhamdulillah rumahku tuh terlihat adem walaupun cuacanya lagi panas banget. Nah seperti inilah kira-kira ruang tamu rumah subsidi aku. Mudah-mudahan menginspirasi kalian ya dalam hal merenovasi atau memakeover ruang tamu kalian. Walaupun rumah subsidi, kalau kita bisa mendekornya, insya Allah rumah jadi terlihat rapi, terlihat indah dan estetik. Yang penting kita bisa mix and match kan barang yang ada di rumah kita. Oke deh teman-teman, sepertinya sekian dulu untuk video room tourku kali ini, semoga bermanfaat. Sedikit disclaimer, aku tidak ada unsur pamer ya teman-teman, hanya saja ingin membagikan, siapa tahu dapat menginspirasi kalian dalam hal mendekorasi rumah. Tetap semangat untuk para pejuang yang ingin memiliki rumah, walaupun rumah subsidi, kita harus berjuang ya teman-teman. Jangan remehkan rumah subsidi, karena rumah subsidi pun akan bisa bertumbuh menjadi rumah yang minimalis dan estetik. Terima kasih banyak ya buat teman-teman yang selalu support channel aku dan sudah nyimak video aku sampai di durasi akhir. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dalam penayangan dan informasi. Mudah-mudahan ada sedikit manfaat yang kalian ambil. Sampai ketemu lagi ya di video aku berikutnya. Wassalamualaikum, bye.